Dari kitab Filemon pasal yang ke-1, ya, yang pertama, ayat 8 sampai dengan 17. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kitab Filemon pasal yang pertama, ayat 8, di bawah satu perikop, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus aku lakukan. Tapi, mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena dia. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Ya. Sampai di sini permintaan firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Saya baca prolognya ya Pak Karel ya. Oke, tema siang hari ini adalah buah pemuritan ya. Dari bacaannya sudah dibacakan oleh Pak Karel tadi dari Filemon ya, Filemon 1 8 sampai 19 ya. Ya, ciri gereja yang apostolik adalah membangun jemaat ke arah pemenuhan Kristus, salah satunya melalui pemuritan. Sebelum bertemu dengan Paulus, Onesimus adalah seorang budak milik siapa? Milik Filemon. Dia merampok Filemon, kemudian kabur. Kabur kemana? Ke Roma dan akhirnya dipenjarakan juga. Ya, dipenjara itulah ya. Onesimus bertemu dengan Paulus yang kemudian Paulus memuridkannya hingga Onesimus bertobat dan bertumbuh menjadi pribadi yang baik dan setia. Untuk itu Paulus memberi jaminan kepada Filemon ya. Filemon siapa itu? Bosnya tadi, bosnya Onesimus tadi. Ya, untuk apa? Untuk menerima kembali si Onesimus tersebut. Inilah dampak positif dari pemuritan yang dilakukan oleh Paulus ya. Walaupun di dalam penjara tidak membatasi dirinya dan tetap memuridkan. Onesimus adalah buah dari ketaatan Paulus untuk apa? Untuk tetap memuridkan dan membangun Onesimus hingga dia mengalami kepenuhan Kristus. Mari kita tidak pernah berhenti untuk memuridkan banyak orang agar mereka juga dapat mengalami kepenuhan Kristus. Ya, amin. Terima kasih Pak Karel. Ya. Di main room aja ya Pak ya. Main room aja ya. Ya. Oke. Seperti tadi yang saya sampaikan oleh kita baca bersama firman Tuhan tentang Onesimus ya. Dan saya melihat di sini bahwa Paulus walaupun dia katakan bahwa dia itu berhak sebenarnya untuk menahan Onesimus ya. Saya baca tadi. Tapi dia tidak mau melangkah lebih lanjut. Karena dia tahu bahwa Onesimus ini adalah hambanya Filemon. Sehingga itu katakanlah dia minta izin.
Nah, di sini saya melihat ada kerendahan hati daripada Paulus, ya. Bagaimana dia menghargai, ya, Filemon. Itu yang saya dapatkan sementara. Amin. Kita akan lanjut untuk sharing score, ya. Ini ada Ibu Joy, ya, Ibu Joy, Ibu Rita, Ibu Ria, dan Ibu Agustin, ya. Oke, silakan siapa mau duluan, Ibu Rita mungkin mau duluan sampaikan sharing score. Halo, Ibu Rita. Halo, Ibu Rita. Ibu Berita Agustin mungkin. monitor Ya, ya. ya. Ya, Ibu Agustin. Pak Karel. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, buah dari pemuritan ya. Ya, Ya. ya, ya. Ya, tadi saya walaupun nggak bertanya kepada Ibu siapa tadi yang di kesaksian tuh Pak Andre? Silvi. Silvi. Iya, ya, ya. Saya sangat diberkati sekali gitu. Dan sekarang saya coba nih, baru baca nih tapi mudah-mudahan bisa. Jangan bukan mudah-mudahan ya, puji Tuhan ya. Iya. Amin. Nah, kita ini aja juga hasil dari pemuritan. Ya. Kita di hasil Yes. pemuritan, ya. Apalagi sampai sekarang saya merasa pinginnya dimuridkan terus gitu loh. Iya. Supaya kita nggak lupa, Yes. diingatkan terus. Dan kita kan manusia. Maksudnya kalau nggak ditempah, Lupa, kita betul. Iya. ngerti nggak ditempah? Lupa, betul. Tempat tuh dibentuk ya. Kalau Betul. misalnya kayak furniture tuh dari kayu apa pohon kan tuh ditempah dari pohon, nggak langsung jadi furniture tapi hasil tempat itu biasanya orang-orang Amin. Melayu caranya. Nah itulah, jadi saya kagum sekali gitu ya, Paulus itu dia butuh untuk tangan kanannya lah. Kita juga apa ngerti gitu. Tapi dia nggak ke situ. Mungkin ada orang lain yang membutuhkan, ya lepas si Onesimus ya, Onesimus. Iya. Nah begitu juga kita. Saya sih nggak punya murid ya, biasa-biasa aja. Yang penting buat saya tuh bertumbuh gitu. Jadi saya suka sekali dengan firman. Ya kalau ada yang Amin. kalau ada yang mau apa ya ada sih hasil namanya kalau kita kesan kan cari buah, Ya. cari yang belum ada. Nah itu banyak. Ya, contohnya saya ya banyak lah saya bilang gitu, tapi saya nggak sebanyak-banyaknya ya nggak banyak lah gitu ya. Tapi yang membuat pemuritan itu tanya bisa memahami karakter orang, bisa memahami eh, yang kita tidak tahu, jadi kita tahu, yang tidak bisa, jadi kita bisa, yang kita tidak ngerti, khususnya kalau saya untuk saya dulu, itu saya sehingga saya bisa memuridkan orang walaupun belum saya bisa seperti Bu Selfie gitu memuridkan sampai begini, aduh hebat sekali lah. Mantap. Ya, semuanya tuh kan Tuhan bikin ya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kehendaknya. Yang penting kita bertumbuh untuk jadi figur-figur Kristus yang ada di Yerusalem dulu deh. Ya, Yerusalem saya tuh. Nah, itu nomor satu buat saya, terus buat diri saya sendiri. Sehingga apa yang menjadi kebenaran firman ini, ya semuanya saya lihat dari ayat ini ya terbangunlah saya tentang kebenarannya. Yang jadi penghalangnya atau jadi apa Teguran. tegurannya, Ya. tegurannya ya gimana kita mau menyampaikan begitu ya, menyampaikan kebenaran kalau kita sendiri tidak benar. Bagaimana ya contohnya tadi pagi aja nih, tadi pagi suasana dingin, hujan terus, namanya juga anak laki, maunya semua disiapin padahal sudah dewasa, udah ada istrinya udah berangkat dulu kan.
hanya hal kecil aja bisa jadi gesekan. Kalau kita nggak sadar-sadar, waduh, gitu. Jadi ya udahlah, itulah yang buat saya kita di sini Paulus benar-benar jadi suratan Kristus yang terbuka buat Onesimus. Kita juga harus jadi suratan terbuka untuk anak-anak kita, keluarga kita, Yerusalem kita, baru kita bisa melangkah ke Yerusalem. Terus apalagi satu apa ya, Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Samaria sampai ya, ujung bumi. itu sama begitu loh. Yang dekat-dekat dulu, dekat aja kita jatuh bangun terus sehingga berangkat. Tapi jatuh bangun itu bukan kita jatuh, kita semakin kuat, semakin kita mengerti. Karena setiap permasalahan itu adalah pembelajaran. Tanpa ada masalah kita nggak akan belajar, kita nggak akan bisa, kita nggak akan mampu, kita nggak akan itu. Jadi disitulah sehingga di ayat 17 gitu, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah itu, jadi kita harus terima apa adanya ya, bukan ada apanya. Karena di ayat 16 bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saya kadang-kala gini loh, berhadapan saya dengan orang, bukan orang ya, seiman dengan kita. Kan hukum kita adalah kasih. Tapi saya lebih enak, maaf Tuhan, bukannya apa ya, kadang-kala berhadapan dengan kita yang seiman ini, akhirnya ya mending kita merendah. Akhirnya jadi gesekan, terus jadi menghakimi, atau apapun bentuknya lah, seperti itu. Nah itulah yang saya jaga sekali. Lebih baik saya mengalah, belum tentu kalah kan ya. Tapi disitulah pembentukan pribadi itu terjadi. Kita semakin kuat, semakin kita ngerti, oh iya, berhadapan itu. Kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak seiman, saya biasa. Oh, gitulah, karena dia belum mengenal Tuhan. Dia belum mengenal kebenaran. Tapi kepada yang sudah mengenal kebenaran, itu yang lebih sulit buat saya. Buat saya gitu. Tapi tetaplah itu yang dikatakan besi menajamkan besi. Apalagi tuh, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Itu Manusia aja menajamkan sesamanya. sesamanya. Itu aja Pak Karol dari saya. Ya. Makasih. Oke. Terima kasih Ibu Ria. Masih ada Ibu Joy, Ibu Ria dari Itali, Ibu Agustin. Ibu Ria dari Itali mungkin bisa sampaikan sesuatu untuk serinya. Ibu Ria Worang dari Italiano. Halo. Maaf Pak, saya sedang nyetir mobil. Oh ya, sorry Bu. Ya, Bahaya, sorry Bu. bahaya. Ya, sorry Bu. Oke, ya. Ibu Agustin Latimnya, ada sesuatu mau disampaikan? Halo, Ibu Agustin. Halo. Halo, selamat sore Pak. Ya. Selamat sore Ibu. Iya. Ada sesuatu yang mau disampaikan Iya. dari pembacaan kita hari ini? Memang tadi penyampaian dari Pustelvi itu memang luar biasa ya Pak ya. Ya. Saya juga luar biasa, seperti maaf ya Pak ya, seperti kami ini kan hanya memang dari kecil itu sudah beragama Kristen. Iya. Tapi pertumbuhan iman itu jatuh bangun karena apa ya Pak ya? Karena pemahaman firman. Memang seseorang itu kalau mau mencapai suatu hasil di hadapan Tuhan memang harus dikosongkan dulu, dimurnikan benaran. Di situ dimurnikan kita punya iman itu tumbuh. Halo Pak. Ya. Halo, iya. Lanjut Diterima Ibu. ya Pak? Iya, memang harus dimurnikan. Baru kita dimuridkan. Karena apabila kita dimurnikan, baru kita menyadari bahwa
firman Tuhan itu harus kita cari, harus kita kejar. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Kalau kita mencari Dia, kita dapat. Kalau kita jauh, Tuhan juga jauh. Itu yang saya dapatkan dari Bu Selvi. Memang bagus itu, Pak. Kadang-kadang saya ini jatuh bangun juga, Pak. Tatkala saya dapat baik, saya kuat. Tapi kalau dapat saya jatuh, saya lemah. Saya lemah. Tapi dengan adanya firman ini menguatkan saya, biar saya lebih bertumbuh lagi gitu, Pak. Mungkin demikian seperti itu, Pak. Ya, oke, ya. Terima kasih Ibu Agustin Latemia. Iya, Pak. Kejujuran itu penting, Ibu. Ya, saya ulangi, kejujuran itu penting. Yes, amin. Mengaku bahwa kita ini lemah, itu bagus. Dan banyak orang di muka umum, dia tidak bilang bahwa saya ini lemah, saya dikebangun. Wah, saya ini kuat. Ya, waktu banyak orang. Waktu sendiri, bagaimana? Itu adalah. Ya, saya terima kasih Ibu Agustin. Ya. Iya, Pak. Ya, kita bisa jujur dengan diri sendiri, itu sumber bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, bahwa pengakuan diri kita yang lemah dan kita minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan pasti berikan. Terima kasih Ibu Agustin. Saya teruskan Ibu Joy. Ibu Joy, silakan Ibu Joy. Joy dari Surabaya ini, Bu. Pak Karel, tetangga itu. Iya. Tetangga dari mana, Pak? Tetangganya Pak ini, Pak Karel ini. Tinggal di mana, Pak? Di Juanda, Bu. Juanda Airport. Oh, Juanda, Sedati, ya. Saya di Kenjeran, Pak. Oh, Kenjeran. Iya. Tetangga kita gitu, Bu, ya. Iya. Ya. Ya, bertemu ya, Pak. Kalau nggak gini nggak ketemu. Ya, ketemu. Kalau Kenjeran ke Sedati, lihat Mer dekat, Bu. Ya, Mer lurus saja. Mer lurus. Tuhan lah. Luar biasa, Surabaya itu sekarang luar biasa. Kota yang betul-betul diberkati Tuhan. Itu PD, itu persekutuan doa itu di Surabaya hampir 1.000, Pak. Iya, betul. Banyak. 1.000. Ya, 1.000. Dan gereja itu di Surabaya per 500 meter itu gereja. Dan di tempat saya itu gereja banyak sekali. Rumah saya dikelilingi gereja. Ke belakang GPDI, ke kiri ada Betani, ke muka ada GBT, ke kanan ada gereja Gizi. Oh, banyak sekali, tinggal pilih gitu kan. Oh, keren. Luar biasa. Gereja Gosien itu keluar Kenjeran kan, dekat dengan Gosien. Ada GKI yang punyanya Pabrik Mas UBS. Itu luar biasa. Surabaya tuh benar-benar toleransi beragama itu betul-betul. Kalau Natal seperti ini, dari agama lain yang jaga gereja. Kalau itu kebalikannya, kalau Idul Fitri, ya pemuda-pemuda yang gerejanya dekat, ya yang jaga. Memang ya beruntung sekali ya Pak Karel ya, kita tinggal di Surabaya ya. Tidak pernah ada kerusuhan, ya tidak pernah ada, ya istilahnya kriminalitas itu tidak terlalu tinggi. Itu karena berkat doa-doa teman-teman kita yang punya menara doa di Garden Palace lantai 22. Itu 24 jam. Ya, luar biasa. Ya, saya bersyukur tinggal di Surabaya sudah 40 tahun. Bos. Surabayaan ini. Ya. Ya, luar biasa. Memang tadi sesuai dengan tema kita tentang pemuritan ya, seperti Bu Rita, saya juga tidak punya murid, tetapi saya banyak private ya, murid yang counseling sama saya itu banyak. Tapi saya istilahnya tidak punya murid yang rutin gitu ya, memuridkan cuma mereka-mereka yang counseling, karena saya bukan pendeta, tapi saya adalah jemaat biasa yang belajar untuk. Dan pemuritan itu sendiri harus kita benar-benar ya kita harus benar-benar tekuni dan kita lakoni. Tetapi kita jangan lupa sebagai murid Tuhan, satu, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan sebagai murid Tuhan. Jangan seperti orang kusta yang 10 itu kan. Nah, mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak mau ada rasa bersyukur kepada Tuhan. Mereka ya istilahnya egois ya.
Mengapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak bersyukur. Yaitu kenapa? Yaitu egoisnya terlalu tinggi. Kalau kita sebagai murid Tuhan, kita harus seperti orang kusta yang satu itu. Dia ingat apa yang sudah Tuhan buat bagi dirinya, yaitu berkat kesembuhan. Dan satu lagi, bukan hanya kesembuhan yang dia terima, kesembuhan dari kusta, tetapi Tuhan sudah menyatakan pada dirinya orang kusta yang satu ini yang berbalik. Mereka awalnya kan rundingan, sudah nggak usah balik sama Tuhan, nggak usah berterima kasih, mungkin seperti itu ya. Tetapi yang satu ini sadar, sebagai murid Tuhan kita harus tetap bersyukur. Akhirnya dia berbalik dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesembuhan yang dia terima, berkat. Bukan hanya berkat sembuh, yang kedua adalah berkat keselamatan. Karena Tuhan mengatakan imanmu menyelamatkanmu. Itu yang penting. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap menjaga iman kita supaya di akhir hayat kita, kita tetap berpegang teguh kepada firman dan kita tetap menjadi muridnya Tuhan. Itu Tuhan Yesus memberkati. Oke, ya. Terima kasih Ibu Joy. Kalau boleh tahu Ibu Joy bergereja di mana, Ibu? Saya di GBI The Chosen di Landmark, Pak. Oh, GBI. Oke, GBI. ya. Ya, GBI. GBI ya. Terima kasih Ibu Joy. Pak. Saya mungkin saya boleh bertanya? Silakan. Iya. Kalau di Surabaya banyak gereja, berarti izin membuat gereja gampang ya? Ya, setahu saya ya. Saya ini kan dekat dengan pendeta-pendeta dari GPDI ya Bu ya. Walaupun saya di GBI tapi dekat dengan pendeta GBI. Pemerintah Ibu Kota yang saya tahu waktu ini Bu Risma ya. Ibu Risma itu wali kota Surabaya itu paling rajin datang ke gereja walaupun tidak diundang. Tiba-tiba dia nongol gitu kan. Padahal gereja itu tutup. Dan iya, itu saya tahu sendiri kan. Iya, dekat rumah saya. Dengar namanya Risma, iya saya tahu. Ya, Yang kedua, dia kalah yang ya kedua sekarang ya. Pak, iya. Pak Eri. Yang kedua Pak Andre, saya boleh ya kita doakan di dalam hati masing-masing untuk izin gereja di daerah Banten, Bandung ke sana, Cimahi, begitu. Jawa Barat ya. Kita dalam hati kita masing-masing aja. Karena ini Tuhan Yesus sudah mau datang ya, supaya jangan ada gereja-gereja yang dibubarkan. Hanya itu aja. Terima kasih Pak Andre. Oke, makasih Bu Ria. Nanti kita sama-sama dalam United Prayer Ibu Ria Worang ya. Saya mungkin yang terakhir ya Pak Andre ya. Ya. Yang menarik tadi yang disampaikan oleh Ibu Rita bahwa ayat yang ke-17 ya dia. Kalau engkau menganggap aku teman seimanmu, terimalah dia seperti aku sendiri. Saya belajar sini gini. Ini kan Onesimus ini kan hambanya Filemon. Tapi kalau sudah dididik sama Paulus dan dia ajak supaya Filemon menerima Onesimus ini seperti dia terima pada Paulus. Menerima apa adanya. Ini kita menerima apa adanya itu yang butuh satu pengorbanan. Tadi Ibu Joy katakan, Ibu Agustin katakan kita tidak egois. Tapi kita belajar ya, saya belajar dengan Tuhan hari ini untuk menerima ya seperti Paulus. Dia sampaikan pada Filemon, menerima Onesimus bukan lagi sebagai hamba, tapi teman seiman. Kebenarannya saya lihat, mendapatkan bahwa saya belajar di sini untuk menerima orang lain itu apa adanya. Amin. Apa itu mudah? Mudah bersama Roh Kudus. Amin. Kalau orang bilang, wah susah, mau terima orang lain apa adanya susah. Bagi saya itu sebenarnya tidak susah.
asal kita itu punya Roh Kudus dan kita tuh punya relasi dengan Tuhan itu baik. Ya, menerima orang itu apa adanya. Jadi saya belajar di sini untuk berikutnya, karena saya banyak di komunitas anak muda di Surabaya sini. Jadi saya belajar untuk hal ini. Itu aja. Saya tambahkan satu hal, Ibu Ria Worang ya. Tadi sempat disampaikan Ibu Risma ya. Yang sekarang wali kota sekarang itu Pak Erik Cahyadi. Itu kalau ada masalah warga dengan komunitas Kristen, dia turun langsung, Pak. Iya, betul. Turun langsung. Bu Risma. Bu Risma. Bu Risma Pak Karel. Bukan. Itu Bu Risma kan sudah selesai. Sekarang Pak Erik. Oh ya, ya. Pak Erik Sekarang. ganti dari Bu Risma, Pak. Nah, Pak siapa? Pak Erik. Pak Eri. Pak Heri. Oh, yangnya Bu Kofifa ya? Bukan, itu Emil, Pak Emil, itu beda. Pengganti Ibu Risma. Penggantinya. Ya. Ini wali kota. Oh, wali kota. Ya. Wali kotanya sekarang siapa tuh Pak Heri loh ya? Eri ya. Oh. Beberapa bulan yang lalu ya, itu ada clash antara warga dengan Petra. Jadi cuma satu bulat gitu. Tapi begitu Pak Eri turun, semua selesai. Puji Tidak Tuhan. ada demonstrasi, tidak ada ribut-ribut. Datang, selesai. Begitu juga yang ada beberapa minggu yang lalu, itu ada komunitas dari kami, warga dari luar pulau, ya, dari NTT, yang ribut dengan tetangga yang berseberangan. Dia turun langsung, Pak. Masalahnya apa? Dia ngomong bahasa Surabaya ya, bahasa Surabaya kental. Sehingga orang semua itu terima dia, Pak. Ya, sehingga sekarang Pak Eri itu waktu pilkada itu lawan kota kosong, Pak. Oh. Jadi ya, lawan kota kosong dia. Karena apa? Kami di Surabaya tadi kata Ibu Joy, ada menara doa. Semua berdoa untuk Surabaya. Kalaupun ada keributan, pejabat langsung turun. Kalau pejabat tidak selesai, wali kota yang turun. Selesai masalahnya. Saya bersyukur enggak untuk hal ini. Oke. Terima kasih Ibu Ria Worang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Malam Tuhan berkati ya. Pagi di sana, siang ya. Ya, terima kasih Bu Ria. Lanjut kita, kalau masih ada mau tambahan, Ibu Rita mau tambahkan? Ya, Cukup. Saya tambahkan ya Pak, tentang pemerintahan kita lah, orang-orang yang di atas itu. Sepertinya Tuhan itu tidak salah memilih ya. Tuhan itu tidak salah memilih orang. Seperti Pak Emil ya. Saya kenal temannya Pak Emil itu satu sekolah di SMA yang meninggal kemarin itu COVID, Raditya Oloan ya. Raditya Oloan. Ya. Itu satu Masih sekolah. muda itu. Masih muda. Ya, masih muda. Kenal semua kan ya Pak ya, tahu ya. Iya, kenal. Nah, itu Raditya Oloan itu teman SMA-nya. Dia bercerita katanya gini, aku kalau main sepak bola sama Emil Dardak itu, dia pas kalau saat azan maghrib, dia selalu minta izin, aku berhenti dulu ya main bola, gua mau sholat dulu katanya gitu. Nah, mereka yang di seberang sana alangkah khusyuknya ya, taat gitu kepada panggilan Tuhan. Nah, akhirnya dia orang pinter dapat beasiswa dari Jepang dan sekarang terpilih menjadi wakil gubernur di Jawa Timur. Tuhan itu tidak pernah akan salah memilih dan sepertinya sekarang kan Bapak kita lihat sendiri Surabaya, Jawa Timur itu ya toleransi beragamanya luar biasa. Sampai tukang becak itu loh selalu nyanyi puji-pujian loh. Itu karena saya pernah naik beca waktu mau kontrol anak saya, si tukang beca ini nyanyi puji-pujian gitu loh. Ternyata tukang becanya itu orang Kristen dan
bakul sayur di Surabaya tuh banyak yang Kristen. Anak Tuhan banyak. Oh, Juga bakul-bakul pecel amin. gitu loh. Di pinggir-pinggir jalan itu banyak yang anak-anak Tuhan. Jadi Surabaya itu betul-betul toleransi beragamanya itu luar biasa. Di Jawa Barat susah sekali nyari gereja ya. Seperti adik saya itu daerah Sadang, daerah Kopo, TKI, itu nyari gereja susah. Sampai saya bilang, loh kamu nggak ke gereja? Enggak, gerejanya susah nyarinya gitu. Tidak seperti di Surabaya. Surabaya itu nyari gereja gampang, mau kemana gitu, tinggal pilih kan. Itulah sepertinya ya pemimpin pun harus benar-benar seperti Emil Dardak ini ya, taat walaupun dia tidak kenal Kristus. Kita doakan semoga pemimpin-pemimpin kita itu berpihak kepada kita yang minoritas. Semoga mereka yang di atas pun memperhatikan sesuai dengan keinginan Ibu Ria tadi ya, Ria yang di Itali itu, supaya Banten, Serang itu ya bukan hanya Banten, Serang, tapi semua yang mereka yang sulit mendapatkan izin ya dipermudah. Itu loh beban doa ya, pergumulan doa kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Kita juga harus fokus kepada mereka yang suka mengintimidasi anak-anak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Terima Aduh, kasih Ibu Joy. Kita lanjut dalam sesi terakhir. Ya, kita akan doa bersama. Doa kita tadi Ibu Ria Worang minta supaya kita berdoa untuk ya untuk penginjilan dan surat izin. izin. Ya, Pak Karel, surat izin. ya, Tadi Bu orang bilang surat izin supaya dipermudah. ya. Izin membangun gereja. Betul. Ya. Ya, semoga ini Bapak Prabowo memberi Ya. izin mudah sekali. Ya. Ada yang lain? Yang lain ya biasa, sakit penyakit. Itu Bapak Ita Ya. punya telinga kiri itu. Iya. Ya. Mm-mm. Sama Oke. anak saya si Coki Masaulina. Ya, ya. Ya. Saya Daun Pak jaraknya Karel, dapat daun jaraknya oke. dapat Tapi pakai bagus, enak ada juga. perubahan, enak ya. Enak. Tapi kalau misalnya telat lagi 1 hari saya karena hujan nggak saya petik, nah agak mulai naik lagi sakitnya gitu. Sakitnya nggak sakit banget, tapi ada gitu. Ada perubahan ya dengan Iya, daun dengan jarak ya. Oke. jarak ya. Iya Pak Karel, saya nih iri dengan Bu Joy dan Pak Karel wilayahnya Surabaya begitu. Kalau kami nih Depok. Di mana Depok? Oh, Depok. Depok. Depok Pak Karel kerasa nih Surabaya itu dia. Ngomongnya Surabaya dia. Depok itu Pak Karel baru tahun ini kita ada pilkada ini wali kotanya baru ganti loh. Ganti tadinya dipegang Kota Depok kan terkenal dengan basisnya PKS. Iya, betul. PKS. Pokoknya Jawa Barat. Kadrun semua. Iya. Jadi Iya. itu gereja sulit untuk dibangun karena kita Depok tuh masuk Jawa Barat ya. Jawa Barat Iya. memang sulit dah gitu. Jadi perlu juga tuh didoakan benar surat Iya. izinnya atau apanya. Iya, betul. Kalau di Surabaya yang surat izinnya susah, mereka di ruko, Bu. Ya Pak Karel ya. Di ruko. Ya kita sama Bu Joy kita nggak ada bangunan gereja, tapi adanya di ruko-ruko. Kan kasihan itu. Sewanya kan lumayan. Besar juga. Besar, mahal memang. Iya. Ya didoakan nanti ada donatur ya yang punya ruko biar dipakai gereja gitu, nggak usah bayar. Kan begitu ya. Saya di Depok itu Pak Surbakti kenal ya Pak Bu Rita? Dari gereja mana? GPDI di Mekarjaya. Saya pernah nggak begitu kenal, nggak begitu. Nggak kenal ya. Teman-teman di Depok saya banyak ya seperti Erika Pinot ya. Erika Pinot tuh dari CMC. Itu teman-teman ya, semoga nanti bisa ketemu lah Bu ya di darat ya. Jangan di darat terus.
Oke, ya. Iya, iya. Ibu Agustin, Bapak disampaikan? Mau didoakan Ibu Agustin? Ya, Bapak mohon doakan saya punya tulang belakang biar ada jamahan Tuhan gitu. Saraf kejepit itu. Iya. Oke. Ya. Saya mohon kesediaan dari Ibu Joy untuk berdoa bagi keamanan dan izin membangun gereja. Doa untuk apa, Kak? Kurang jelas. Ya, berdoa Keamanan. untuk izin gereja, izin membangun rumah izin ibadah. gereja sama keamanan ya. Ya, sama keamanan di Indonesia ya. Jadi Jawa Barat. tidak aja di Jawa Barat ya. Di seluruh Indonesia ya. Indonesia. Ya. Oke. Ya. Oke. Kemudian nanti saya akan berdoa untuk Ibu Rita dan Ibu Agustin. Ya. Di Pak Andre itu dalam doa ya, Pak Andre. Oke. Ya, silakan Ibu Joy. Baik, ya, mari kita berdoa. Segala puji bagi namamu Bapa, terima kasih Tuhan kalau pada siang menjelang sore hari ini kami boleh bertemu di podcast ini Tuhan, seberapa ada kami yang ada 2-3 orang berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami ya Bapa, kami boleh mendapatkan berkat Tuhan dan ada hadirat-Mu di tengah-tengah podcast ini Tuhan, walaupun kami jauhan, berbeda tempat Tuhan, berbeda kota, tetapi Engkau mempersatukan kami di dalam satu tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati Pak Andre, Engkau memberkati Pak Karel, memberkati Ibu Rita, memberkati Ibu Agustin yang Tuhan sudah berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Silvi yang sudah memberi kesaksian, Engkau berkati pelayanannya Tuhan, terus keluarganya. Engkau juga memberkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Engkau memberkati kota-kota di mana kami tinggal. Terima kasih Tuhan, amat terlebih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Engkau sudah memilih Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran sebagai wakil. Biarlah mereka boleh hidup takut akan Tuhan, bekerja sungguh-sungguh untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan biarlah mereka sungguh-sungguh Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau memberkati instansi Tuhan, Engkau memberkati Polri Tuhan, Angkatan Darat, Laut, dan Udara Tuhan. Engkau memberkati bangsa Indonesia ini, baik pendidikan, tanah Indonesia yang subur Tuhan. Engkau memberkati semuanya ya Bapak. Kalaupun ada bencana alam Tuhan, Engkau memberi kekuatan bagi mereka Tuhan yang mengalami bencana alam. Karena mereka harus terus taat kepada Engkau, terus harus mengandalkan Engkau Tuhan, mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk para menteri Tuhan yang bekerja di bawah naungan Pak Prabowo, biarlah mereka juga bekerja Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sudah memberkati bangsa ini Tuhan dengan luar biasa. Juga untuk para bupati ya Tuhan, para gubernur Tuhan memberkati, biarlah mereka hidup lurus hanya kepada Tuhan dan hidup untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja di Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati gereja-gereja, amat terlebih bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang mengajukan izin Tuhan. Kami mohon dipermudah Tuhan. Biarlah aparatur yang mengurusnya Tuhan, biarlah diberi hati yang sungguh-sungguh Tuhan, lemah lembut Tuhan, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka kalau kami butuh tempat untuk beribadah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja yang sudah ada di Indonesia. Tuhan memberkati, biarlah gereja-gereja yang ada bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Pakailah kami semua Tuhan sebagai saksi-Mu Tuhan, supaya kami hidup bisa menjadi saksi Kristus, menjadi suratan yang hidup bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati untuk semua Tuhan, anak-anak-Mu, amat terlebih untuk hamba-hamba-Mu, baik yang di kota, baik yang di desa maupun di pelosok. Tuhan berkati, Engkau cukupkan apa yang hamba-hamba-Mu butuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa kami jauh dari sempurna, tetapi Engkau sendiri Allah yang akan menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin.
Terima kasih Bapak di surga untuk sore hari ini kami bersatu dalam virtual Zoom ini. Kami sudah belajar Tuhan bagaimana kami untuk menerima orang lain itu apa adanya Tuhan. Seperti Paulus sampaikan pada Filemon untuk dia menerima Onesimus tidak lagi sebagai hamba tapi sebagai teman setiga Allah. Terima kasih Tuhan. Di saat ini kami berdoa Tuhan untuk Ibu Agustin Laetinia, bagian tubuh yang terganggu, saraf tulang belakang yang terganggu. Kami minta kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama kami dipulihkan kembali. Kesembuhan sudah diterima oleh Ibu Agustin Laetinia. Saat ini Tuhan, kami lepaskan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami melihat bahwa kuasa Tuhan lebih daripada segalanya. Tuhan mampu mengubah Tuhan. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Demikian Tuhan dan iman. Kami semua Tuhan bersama Ibu Agustin Laetinia menerima kesembuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tulang belakangnya dipulihkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Memberkati Ibu Agustin bersama dengan keluarga Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati mereka. Untuk mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ibu Joy dan Ibu Rita di Depok, Tuhan. Berkati mereka semua. Berdoa untuk Ibu Rita yang di Depok. Ada bagian tubuhnya, telinganya, bagian kiri yang terganggu. Saya percaya Tuhan kesembuhan itu sudah dialami oleh Ibu. Amin. Penyembuhan ini Tuhan yang serana yang ada dipakai obat-obatan dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan pakai serana pemulihan Ibu Rita di Depok. Sembuhan itu sudah kami terima semua Tuhan. Ibu Rita terima dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk anaknya Coki dan Lina. Pekerjaan mereka, kerinduan mereka Tuhan. Untuk oleh keturunan. Berkati mereka apapun juga yang mereka lakukan bagi dalam bidang kedokteran, segi kesehatan, berkati mereka, bukakan saluran-saluran benih-benih kehidupan dalam kandungan saudara kami Lina, sehingga penerimaan untuk janin yang baru tunggu-tunggu utuh, tunggu-tunggu sempurna pembentukan dalam kandungan saudara kami Lina. Terima kasih, Saudara. Terima kasih, Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami terima berkat Tuhan. Dan doa kami menaikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, kami bersyukur atas kesaksian sharing firman yang disampaikan oleh Bu Silvi Karawan. Amin. Sehingga menginspirasi kami semua. Biarlah firman-Mu bisa menjadi hidup dan kami mau hidupi firman itu setiap hari, setiap saat. Sehingga firman itu menjadi menyatu pada kami. Sehingga orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam kami. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini. Firman yang telah di-sharingkan oleh Pak Karel di Filemon 1 ayat 8-19. Terima kasih firman-Mu, Filemon, di mana kita harus belajar kepada Paulus yang menunjukkan kasih, pengampunan, dan kerendahan hati sebagai bagian dari kehidupan Kristen, di mana dia bisa memuridkan Onesimus yang tadinya menjadi budak dari Filemon yang jahat, ternyata bukan suatu kebetulan. Onesimus dipenjarakan bersama-sama Paulus dan Paulus berhasil memuridkan. Pasti ada Roh Kudus yang bekerja. Bersyukur Tuhan atas ayat-Mu di Filemon 1:18. Saya percaya kasih adalah dasar dari segala tindakan yang disampaikan Paulus dan pengampunan adalah wujud kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan. Jadi kami percaya dan kami siap untuk menanggung beban dari orang lain.
Terima kasih atas teguran yang Engkau sampaikan lewat Filemon ini. Kami tidak boleh menahan pengampunan. Kami terus mempertahankan relasi berdasarkan status bahwa kami semua adalah anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur, kami mau hari ini mau berkomitmen seperti yang dilakukan oleh Paulus untuk terus mengampuni dengan tulus, memperlihatkan kasih dalam tindakan yang nyata, menghormati setiap orang sebagai ciptaan dari Allah. Bapa di surga, bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan memberkati Engkau semua dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pemeliharaan dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Putra, dan pemeliharaan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, boleh sama-sama katakan amin. Oke, terima kasih Pak Karel, Mama Ita, Bu Agustina, Bu Joy. Terima kasih, Tuhan berkati, luar biasa hari ini.